Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 8 garis miring perdata gugatan garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Sumber antara Kenan Davi Arya sebagai penggugat, PT Aruna Harma sebagai tergugat 1 dan PT Wana Rezeki Mobilindo sebagai tergugat 2 pada tanggal 3 April 2024 saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan yang tertulis oleh mediator, ternyata dalam proses mediasi tidak dapat kata sepakat. Oleh karena itu sidang akan dilanjutkan dengan acara pembuatan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, sebelum gugatan dibacakan, apakah ada perubahan? Tidak ada yang mulia. Apakah gugatan ini dilanjutkan atau dicabut? Dilanjutkan yang mulia. Baik, silakan untuk dibacakan. Namun sebelum itu saya perintahkan untuk memberikan surat gugatan pada majelis hakim dan dia tergugat. Silakan. Baik yang mulia. Surat gugatan nomor 110 garis miring CLFP garis miring Romawi 2 garis miring 2024 perihal gugatan perbuatan melawan hukum kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumber dengan hormat yang bertentangan di bawah ini Bu Shenara Nayasa, Advokat pada Media Law Firm Partner berkantor di Jalan Dewi Sartika Blok Tukumber RT 5 RW 2 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Selanjutnya untuk disebut sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2024 bertingkat untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap nama Meteor Harmas. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 1, nama PT Wahana Rezeki Mobilindo. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 2, nama Kayla Anissa. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 1 dan nama Profesi Ibrani. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 2. Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah 1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat 1 baik selaku diri sendiri atau selaku wali pengambil dari Yenti Sugiono dengan tergugat 2 telah melaksanakan transaksi jual beli yang sah atas tanah dan bangunan dengan luas keseluruhan 7.126 meter persegi yang terletak di Jalan Bingkai Dartono nomor 5 Kedaung Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diberikan sebagai berikut yang telah dibacakan. Untuk selanjutnya atas 7 objek perkara tersebut di atas mohon disebut objek perkara. 2. Bahwa berdasarkan asas forum residen dan pemilihan domisili yang disepakati dalam Akta Jual Beli nomor 24 sampai dengan 30 tahun 2023 dan sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang ayat 1 HIR menentukan bahwa bila objek perkara terdiri dari pergantian saudara, sengketanya jatuh pada kewenangan relatif pengadilan negeri di tempat barang itu berada atau pemilihan domisili hukum telah disepakati para pihak yang menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri sumber dalam penyelesaian sengketanya. 3. Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar menurut hukum, gugatan aku diajukan oleh penggugat kepada pengadilan negeri sumber yang jurisdiksi umumnya terletak di mana objek perkara berada dan telah ditentukan dalam akta jual beli. 4. Bahwa transaksi jual beli atas bidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam positif 1 dilakukan dengan harga keseluruhan sebesar 17.500 juta rupiah. Antara penggugat dengan tergugat 1 telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 dengan uraian sebagai berikut yang telah dibacakan. 5. Bahwa sebagaimana dalam cerita 4 oleh karena itu atas dokumen-dokumen berikut ini dianggap telah dibacakan dan semuanya wajib dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. 6. Bahwa untuk itu atas objek perkara yang telah ditransaksikan melalui dokumen jual beli yang sah dan otentik, maka atas objek perkara tersebut sah menjadi milik penggugat dan tidak lagi menjadi milik tergugat 1 maupun turut tergugat 2. 7. Bahwa penggugat selaku pemilik sah atas objek perkara telah mengirimkan surat somasi 1 dan 2 kepada tergugat 1 yang saat ini masih menguasai objek perkara dengan surat yang ditembuskan kepada tergugat 2 untuk melakukan pengosongan atas objek perkara. 8. Bahwa tindakan tergugat 1 yang membiarkan tergugat 2 menguasai objek perkara dan tindakan tergugat 2 yang tetap masih menguasai objek perkara padahal objek perkara telah beralih kepemilikan kepada penggugat, maka tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. 9. Bahwa dari uraian tersebut maka unsur-unsur melawan hukum maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi sehingga sudah sepatutnya tindakan berat tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. 10. Bahwa akibat tindakan tergugat 1 dan tergugat 2, penggugat telah mengalami kerugian yang nyata baik secara material maupun imaterial, yakni A. Kerugian material penggugat yang apabila objek perkara disewakan oleh penggugat, maka penggugat akan memperoleh 3.919.300.000 rupiah terhitung sejak tanggal beralihnya kepemilikan sejak adanya transaksi jual beli pada bulan Maret 2023 hingga gugatan atas perkara aku diajukan pada bulan Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut yang telah dibacakan. Kerugian
kerugian material atas perbuatan melawan hukum para tergugat yang menguasai tanah di bangunan milik penggugat juga mengakibatkan terciptanya waktu, pemikiran, pekerjaan serta bisnis nama baik penggugat yang diperkirakan adalah sebesar 50 miliar rupiah. 11. Bahwa oleh karena penggugat telah melakukan pembayaran dan proses transaksi jual beli atau objek perkara sesuai dengan perjanjian pernikahan jual beli, maka penggugat sebagai pembeli yang beretikat baik harus dilindungi oleh undang-undang sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusan nomor 2416/K/2009. 12. Bahwa oleh karena itu penggugat mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara agar dapat menghukum para tergugat untuk mengosongkan objek sengketa secara sukarela tanpa syarat apapun seketika dan segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. 13. Bahwa agar putusan ini tidak sia-sia dan agar tergugat satu dapat melaksanakan isi putusan ini, maka mohon pengadilan negeri Sumber untuk menetapkan sita jaminan terhadap barang milik tergugat satu yang sebagai berikut yang akan dibacakan. 14. Bahwa apabila para tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sejak diputus oleh pengadilan, maka para tergugat secara tangguran yang dimohonkan untuk dikenai kewajiban sebanyak 20 juta rupiah per hari keterlambatan pembayaran. 15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang penggugat uraikan di atas, antara perbuatan para tergugat dengan kerugian yang dialami penggugat terdapat hubungan sebab akibat dan oleh karena penggugat penggugat didukung dengan bukti-bukti yang autentik dan valid, mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta-merta atau dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding kasasi dan peninjauan kembali. 16. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik, maka sudah sewajarnya apabila gugatan ini dapat dikabulkan seluruhnya dan agar membebankan biaya perkara kepada para tergugat. 1. Permohonan provisi bahwa perbuatan melawan hukum para tergugat secara nyata telah merugikan penggugat sehingga tindakan pengosongan sangat diperlukan agar penggugat terhindar dari kerugian yang lebih besar lagi akibat penguasaan tanah dan bangunan akun yang tidak sah. Bahwa tuntutan provisi penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 150 AIR, pasal 54 RP dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta materi dan provisional, khususnya terkait dengan bukti-bukti otentik dan penguasaan terhadap basic right yang telah beralih kepada penggugat mohon agar dapat dikabulkan. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan bagi penggugat untuk meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi dengan amar sebagai berikut: memerintahkan para penggugat untuk segera mengosongkan bidang tanah dan bangunan milik penggugat dengan luas keseluruhan 7.126 meter persegi yang terletak di Jalan Wijaya Darsono nomor 5 Kedawung Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diberikan sebagai berikut: sertifikat hak milik nomor 932, nomor 839, nomor 936, nomor 1437, nomor 1474, nomor 1559 dan nomor 1560 garis miring Kedawung. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas akta pengikatan untuk jual beli nomor 14, akta jual beli nomor 24 sampai dengan 30 garis miring 2023, SAM nomor 932, nomor 839, nomor 936, nomor 1437, nomor 1474, nomor 1559 dan nomor 1560 garis miring Kedawung. 3. Menyatakan penggugat sebagai pembeli yang beretikat baik. 4. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih menguasai objek perkara yang telah beralih kepada penggugat dan tidak menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan kosong. 5. Menyatakan memerintahkan para tergugat untuk meninggalkan objek perkara tanpa syarat apapun seketika dan segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. 6. Menyatakan akibat tindakan melawan hukum para tergugat, penggugat telah mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut: kerugian materi sebesar 3.912.300.000 rupiah, kerugian imateri penggugat sebesar 50 miliar rupiah. 7. Menghukum tergugat untuk membayarkan kerugian materi penggugat sebesar 3.919.300.000 rupiah dan kerugian imateri penggugat sebesar 50 miliar rupiah. 8. Menghukum tergugat untuk mengosongkan objek perkara secara sukarela tanpa syarat apapun seketika dan segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. 9. Menyatakan letak sita jaminan terhadap barang milik tergugat satu yang uriannya terlapor dan dianggap telah dibacakan. 18. Menghukum para tergugat secara tanggung-renteng untuk dikenai bangsa sebesar 20 juta rupiah per hari keterlambatan pembayaran terhitung sejak adanya putusan perkara ini. 11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding kasasi atau upaya hukum lainnya dari para tergugat. 12. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusannya seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kuasa hukum penggugat. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, apakah saudara kuasa hukum penggugat 1 dan 2 memahami dan mengerti isi gugatan yang telah dibacakan? Memahami yang mulia. Baik, apakah saudara kuasa hukum penggugat 1 akan mengajukan jawaban gugatan? Mengajukan yang mulia. Dengan kuasa hukum penggugat 2? Kami juga akan mengajukan. Baik, berapa lama saudara kuasa hukum penggugat 1 untuk menyiapkan jawaban gugatan? 7 hari yang mulia. Kuasa hukum penggugat 2? 7 hari yang mulia. Baik, apakah dapat disepakati oleh kuasa hukum penggugat? Sepakat yang mulia.
Baik, paling telat tujuh hari dari surat jatuh pada tanggal berapa? 10 April 2024. Baik, untuk memberikan kesempatan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan jawabannya, sidang ditunda selama 7 hari. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Apakah bisa dimengerti? Saya yang mulia. Baik, dengan demikian persidangan pada hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 8 perdata gugatan /2024 Pengadilan Negeri Sumber antara Kenan Davi Araya sebagai penggugat, Meti Arfun Arma sebagai tergugat 1 dan Meti Wana Rezeki Mobilindo sebagai tergugat 2 pada tanggal 10 April 2024 saya tetapkan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara kuasa hukum tergugat 1, apakah sudah siap dengan jawaban saudara? Sudah siap yang mulia? Baik, untuk itu saudara kuasa hukum tergugat 1, sebelum saudara membaca jawaban gugatan, silakan untuk menyerahkan salinan jawabannya ke komisi majelis dan komisi kuasa hukum tergugat, silakan. Baik, yang mulia. Jawaban dalam perkara nomor 8 Perdata Gugatan 2024 Pengadilan Negeri Sumber antara Kenan Davi Arya selaku penggugat melawan Meti Arfun Arma selaku tergugat 1. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim memeriksa perkara perdata nomor 8 Perdata Gugatan 2024 Pengadilan Negeri Sumber di Pengadilan Negeri Sumber Jalan Sunan Derajat nomor 4 Sumber Cirebon. Dengan hormat, Perintah Memeriksa Jingga Sarjana Hukum Bagi Hukum dan Advokat dan Jingga M. Katan Lafun yang berkedudukan di Jalan UKM Maktono nomor 32 C Kota Bekasi yang diberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2024 untuk bertindak atas nama tergugat 1 dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum nomor 8 Perdata Gugatan 2024 Pengadilan Negeri Sumber di Pengadilan Negeri Sumber. Sehubungan dengan gugatan penggugat dalam perkara aku bersama ini tergugat 1 mohon berkenan untuk menyampaikan jawaban tergugat 1 atas dasar hal-hal sebagai berikut. Dalam gugatan A dalam persepsi 1. Gugatan penggugat kurang terang dan lengkap karena kurang lihat bahwa terbukti Bang sangat erat kaitannya dengan gugatan ini dibuktikan dari objek jaminan atas hutang tergugat 1 kepada Bang Danaman berupa buku tanah sertifikat hak milik nomor 932 Kedaung dengan luas 3.241 meter persegi atas nama istri tergugat 1, salah satu objek perkara yang dipersoalkan penggugat dalam perkara ini. Oleh karena gugatan aku penggugat tidak mengikut sertakan Bang Danaman sebagai pihak dalam perkara ini, dengan sendirinya gugatan penggugat menjadi cacat hukum karena kurang lengkap. Dengan demikian gugatan penggugat sudah selayaknya dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas bahwa hal yang menunjukkan petitum satu dengan petitum yang lain pada gugatan penggugat saling kontradiktif dan tidak berkorelasi adalah penyebutan penggugat dalam petitum, di mana dalam gugatan ini tidak ada sama sekali, padahal penggugat sendirilah yang mendudukan pihak dalam perkara ini, Meti Arfun Arma sebagai tergugat 1 dan Marsha dan Suara Surya sebagai tergugat 2, sama sekali tidak ada tergugat. Bahwa jelas akibat dan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Dengan demikian gugatan penggugat tidak selayaknya ditolak atau tidak dapat diterima. B dalam pokok perkara 3 akta notaris beserta turunannya yang merupakan materi dan pokok sengketa yang dipersoalkan penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat 1 adalah hubungan hutang piutang. B adalah penggugat dan tergugat 1 tidak pernah sepakat mengadakan jual beli atas objek perkara aku. C. Akta PPJP nomor 14 tanggal 12 September 2022, akta kuasa untuk menjual nomor 15 tanggal 12 September 2022, dan akta kuasa nomor 16 tanggal 12 September 2022 dibuat karena bujuk rayu dan tipu daya yang dilakukan penggugat dengan memanfaatkan keadaan tergugat 1 yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. D. Peralihan hak yang dilakukan oleh penggugat berdasarkan akta PPJP nomor 14 tanggal 12 September 2022 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena objek perkara tidak dikuasai oleh pembeli yaitu penggugat. E. Perbuatan penggugat atas pemindahan hak atas tanah milik penggugat dengan menggunakan kuasa mutlak adalah perbuatan yang dilarang menurut hukum. F.
pergantian nama sertifikat hak milik yang semula atas nama tergugat 1 menjadi atas nama penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Penggugat adalah pembeli beretikat buruk sehingga tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum. Bahwa tergugat 1 menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya pada buku 18 halaman 18 yang upayanya dianggap telah dibacakan, bahwa berdasarkan hal yang disebutkan di atas telah terbukti harga jual atas objek perkara sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Akta PPJP nomor 14 tanggal 12 September 2022 yang menyebutkan harga untuk tanah dan bangunan tersebut ditetapkan sebesar 17.500.000.000 rupiah, bukan harga yang layak. Dengan demikian, dalil penggugat pada pokoknya yang menyatakan penggugat adalah pembeli beretikat baik haruslah ditolak karena sesungguhnya penggugat adalah pembeli beretikat buruk. 5. Para tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa tergugat 1 menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat pada butir 11 sampai butir 17, halaman 13 sampai halaman 18 yang pada pokoknya penggugat menyatakan para tergugat terbukti tidak yang menyatakan bahwa para tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penggugat menderita kerugian. Bahwa tergugat 1 menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan penggugat pada butir 15 sampai butir 16 yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa uraiannya yang dianggap telah dibacakan berdasarkan hal yang disebut di atas membuktikan tergugat 1 dan tergugat 2 tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh penggugat. Oleh karenanya dalil-dalil penggugat yang menyatakan para tergugat yang telah terbukti melakukan perbuatan hukum haruslah ditolak. 6. Tuntutan serta jaminan terhadap harta kekayaan milik tergugat 1 adalah tidak berdasar yang membuktikan bahwa penggugat sangat bernafsu ingin mendapatkan seluruh harta tergugat 1. Bahwa dalam tuntutan, penggugat sangat bernafsu ingin mendapatkan seluruh harta kekayaan tergugat 1. Perbuatan penggugat ini meskipun tidak secara hukum tidak ada yang dilanggar, namun secara etika atau kepatutan bertindak serakah dan arogan. Dibuktikan penggugat meminta agar pengadilan negeri Sumber meletakkan sebagai jaminan atas harta kekayaan milik tergugat 1 di luar objek perkara yang disengketakan dalam perkara ini. Dengan demikian, tuntutan penggugat sudah selainnya ditolak. 7. Tuntutan penggugat yang meminta putusan serta-merta atas perkara ini tidak tepat dan berdasar. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan penggugat membuktikan bahwa materi dan pokok perkara yang disengketakan dalam perkara ini adalah tidak sah. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan penggugat membuktikan bahwa materi dan pokok perkara yang disengketakan dalam perkara ini adalah sah, tidaknya akta yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu, maka tidak tepat dan berdasar apabila Ketua Pengadilan Negeri Sumber menetapkan putusan serta-merta atas perkara ini. Dengan demikian, tuntutan penggugat yang meminta putusan serta-merta atas perkara ini haruslah ditolak. Petitum, dalam uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat 1 seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh penggugat kabur atau kurang pihak. 3. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima. 2. Menyatakan tidak sah dan atau batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas akta-akta notaris sebagai berikut yang uraian yang dianggap telah dibacakan. 3. Menyatakan tidak sah dan atau batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas akta jual beli yang memuat peralihan hak atas tanah dan bangunan yang masing-masing sebagai berikut yang uraiannya dianggap telah dibacakan. 4. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban gugatan ini disampaikan atas perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih. Terima kasih kuasa penggugat 1. Selanjutnya saudara kuasa penggugat 2, apakah sudah siap dengan jawaban saudara? Sudah siap yang mulia. Baik, sebelum itu silakan untuk menyerahkan salinan jawabannya ke Majelis Hakim dan ke kuasa penggugat. Silakan. Baik yang mulia. Cirebon 10 April 2024. Jawaban dalam perkara nomor 8 /gugatan/2024 Pengadilan Negeri Sumber antara Kinan Davi Arayan selaku penggugat melawan PT Wahana Rezeki Mobilindo selaku tergugat 2.
Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Sumber, Jalan Sunan Derajat nomor 4 Sumber Cirebon. Dengan hormat, saya Nenaki Nanti Ramahpuri SHMH dari Kantor Hukum Lili Law Firm & Partner berdasarkan surat kuasa nomor 022/SAK-PDT /1/2024 tanggal 5 Maret 2024 bertindak untuk dan atas Marsha Dani Suara Surya sebagai Direktur dari PT Wahana Rezeki Mobilindo selaku tergugat 2. Dengan ini mengajukan jawaban terhadap surat gugatan penggugat dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum tertanggal 26 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Sumber. Dalam gugatan 1. Gugatan Apo Error dan Pesona karena penggugat keliru dalam menarik pihak. Dalam gugatan Apo, penggugat menyamakan kewajiban hukum tergugat 1 sebagai penjual dan tergugat 2 sebagai penyewa, meskipun keduanya memiliki kedudukan dan hubungan hukum yang berbeda. Tergugat 2 tidak memiliki hubungan kontraktual dengan penggugat terkait objek perkara, sehingga kewajiban untuk menyerahkan objek perkara menurut pasal 1474 KUH Perdata yang didalilkan oleh penggugat bukan merupakan kewajiban hukum dari tergugat 2. Penggugat keliru menempatkan PT Wahana Rezeki Mobilindo Cirebon sebagai tergugat dan Novensi Belangi sebagai turut tergugat 2 atau exceptio in persona. Dengan penjelasan sebelumnya, tindakan penggugat yang menarik PT Wahana Rezeki Mobilindo Cirebon atau penyewa objek perkara sebagai turut tergugat 2, namun justru menempatkan Novensi Belangi atau penjual objek perkara sebagai turut tergugat 2, merupakan kekeliruan yang menyebabkan gugatan menjadi salah tarik pihak atau exceptio in persona. 3. Gugatan penggugat kabur atau obscure libel. Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara jelas mengenai luas dan batas objek perkara. Dalam petitum, penggugat hanya meminta agar tergugat 1 dan tergugat 2 dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah yang menjadi objek perkara, tetapi tidak menjelaskan luas dan batas wilayah objek perkara yang diklaim sebagai haknya. Karena tidak adanya uraian mengenai luas dan batas wilayah tersebut, hak yang diminta oleh penggugat menjadi tidak jelas. B. Penggugat mencampur adukan dalil gugatan melawan prestasi dan dalil gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Gugatan Apo yang diajukan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Namun pada posisi gugatan poin 3 angka 11 halaman 14-15 dan poin 1 angka 4 halaman 7-8 mengandung materi muatan perkara melawan prestasi. Hal ini membuat gugatan Apo menjadi tidak jelas dan kabur atau obscure libel. C. Posita tidak memuat penegasan dasar fakta dan dasar hukum yang jelas, serta tidak memuat dasar perhitungan kerugian material yang jelas. Bahwa dalil gugatan yang diajukan penggugat tidak menjelaskan secara jelas objek perkara yang dikuasai oleh tergugat 2. Faktanya, tergugat 2 hanya terkait dengan SHM nomor 932/Kedawung dan SHM nomor 1474/Kedawung, sehingga sulit membedakan kewajiban tergugat 2 sebagai penyewa dan kewajiban tergugat 1 sebagai penjual. Selain itu, penggugat hanya mendasari gugatan pada pasal 1474 KUH Perdata sebagai landasan hukum adanya perbuatan melawan hukum, yang dimana pasal 1474 KUH Perdata tersebut sebenarnya mengatur mengenai kewajiban penjual dalam jual beli. Maka dasar hukum ini sama sekali tidak relevan bagi tergugat 2 sebagai penyewa. Dalam tuntutan ganti rugi material, penggugat juga tidak menjelaskan standar harga sewa yang digunakan untuk kepastian hukum dari perhitungan bila mana disewakan oleh penggugat yang terdapat dalam gugatan. D. Dalil-dalil yang disampaikan saling bertentangan dan tidak sejalan. Bahwa isi posita saling bertentangan. Dalam poin 1 angka 1 halaman 3 gugatan menyatakan bahwa terjadi transaksi jual beli di antara penggugat tergugat 1 dan turut tergugat 2, dan tidak disebutkan adanya transaksi jual beli dengan tergugat 2 atas 7 bidang tanah dan bangunan tersebut. E. Bahwa dalam gugatan Apo terdapat inkonsistensi dalam penunjukan kompetensi relatif yang didalilkan oleh penggugat. 4. Gugatan prematur karena penggugat menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan oleh tergugat 2. Pada tanggal 21 Februari 2024, penggugat mengirimkan somasi pertama kepada tergugat 2, meminta agar tergugat 2 mengosongkan objek perkara dalam waktu paling lambat yaitu 3 hari, hingga tanggal 24 Februari 2024. Karena adanya pengalihan kepemilikan dari tergugat 1 kepada penggugat. Sebagai tanggapan, tergugat 2 mengirimkan surat tanggapan pada tanggal 23 Februari 2024 menjelaskan bahwa ia masih berstatus sebagai penyewa berdasarkan hukum yang sah. Penggugat kemudian mengirimkan somasi kedua pada 24 Februari 2024 kembali meminta tergugat 2 untuk mengosongkan objek sewa paling lambat 2 Maret 2024. Namun, sebelum batas waktu pengosongan berakhir, pada 26 Februari 2024, penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sumber. Dalam pokok perkara, 1. Tergugat 2 hanya menyewa objek SHM nomor 932/Kedawung dan SHM nomor 1474/Kedawung berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang sah,
sehingga terduga 2 tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatan akuo. 2. Terduga 2 adalah pihak penyewa yang tidak itikat baik dalam sengketa jual beli objek perkara akuo antara penggugat dengan tergugat 1 sehingga sudah sepatutnya terduga 2 dilindungi oleh hukum. 3. Kerugian material dan kerugian imaterial yang diminta penggugat tidak berdasar dan tidak jelas. Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, terduga 2 mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi yang diajukan terduga 2 untuk seluruhnya. Dalam provisi, menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat 2, Tinta Kinanti Ramafuri SHMH. Demikian atas jawaban jawaban gugatan dari terduga 2 majelis. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat 1 dan 2. Selanjutnya, apakah saudara kuasa hukum penggugat memahami dan mengerti isi dari jawaban gugatan yang telah dibacakan? Memahami dan mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara kuasa hukum penggugat akan melangsungkan replik? Kami akan mengajukan replik secara lisan dan siap sekarang juga yang mulia. Baik, dipersilakan untuk kuasa hukum penggugat untuk membacakan repliknya. Baik. Bahwa penggugat pada pokoknya menolak seluruh dari eksepsi dan jawaban tergugat tanpa terkecuali. Bahwa penggugat secara tegas tetap berpegang teguh pada dalil gugatan yang telah diajukan. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat 1 dan 2, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan oleh pihak penggugat? Mengerti yang mulia. Baik, apakah pihak tergugat 1 akan mengajukan duplikat atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Kami akan mengajukan secara lisan yang mulia. Baik, selanjutnya apakah pihak tergugat 2 akan mengajukan duplikat atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Kami akan mengajukan duplik yang mulia dan kami juga sudah siap sekarang. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju dengan kuasa hukum tergugat yang akan membacakan dupliknya pada persidangan kali ini? Setuju yang mulia. Baik, untuk saudara kuasa hukum tergugat 1, silakan untuk membacakan dupliknya. Baik yang mulia. Pada pokoknya kami tetap berpegang teguh pada jawaban gugatan yang telah disampaikan sebelumnya bahwa tergugat 1 menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat 1, bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh tergugat 1 adalah satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk saudara kuasa hukum tergugat 2, silakan untuk membacakan dupliknya. Baik yang mulia. Kami kuasa hukum tergugat 2 dengan ini menyampaikan bahwa duplik yang kami ajukan tetap sesuai dengan jawaban gugatan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Semua argumentasi dan pembelaan yang kami ajukan dalam jawaban gugatan tetap berlaku dan tidak ada perubahan atau tambahan substansial dalam tanggapan terhadap replik penggugat yang mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat 1 dan 2. Pada kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi duplik yang telah dibacakan? Memahami dan mengerti yang mulia. Baik, dengan demikian, acara jawab-menjawab telah dianggap selesai dan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan bukti-bukti. Pada pihak penggugat dan kuasa hukumnya, apakah akan mengajukan bukti-bukti? Kami akan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi yang mulia. Baik, kapan saudara siap dengan bukti-bukti saudara? 3 minggu dari sekarang yang mulia. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum tergugat 1 dan 2? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum penggugat? Setuju yang mulia. Baik, Panitra, 3 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? 14 Juni 2024 yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat menyiapkan bukti-bukti, maka persidangan ditunda selama 21 hari atau 3 minggu, yakni pada tanggal 14 Juni 2024. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa ada surat panggilan dari pengadilan. Apakah bisa dimengerti? Bisa yang mulia. Baik, dengan demikian, persidangan pada hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor register perkara nomor 8/Perdata-Gugatan-2024 Pengadilan Negeri Sumber antara Kinan Davi Arayan sebagai penggugat, melawan Matthew Arafona Harmas sebagai tergugat 1 dan PT Wahana Rezeki Mobilindo sebagai tergugat 2 pada tanggal 14 Juni 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Sudah siap yang mulia. Kami akan mengajukan alat bukti tertulis dan tolong saksi yaitu Christopher Mega yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat silakan untuk maju ke depan untuk menyerahkan bukti-bukti tertulisnya. Dan kepada kuasa hukum tergugat 1 dan 2 juga silakan maju ke depan untuk turut memeriksa. Silakan. Baik yang mulia.
Apakah ada tanggapan dari paslon nomor 1? Belum ada tanggapan yang mulia. Dari nomor 2? Belum ada yang mulia. Terima kasih, silakan balik tempat. Terima kasih yang mulia. Baik, kuasa hukum menggugat, apakah akan mengajukan saksi? Kami akan mengajukan satu orang saksi yaitu Christopher Mega dan telah berada di persidangan yang mulia. Baik, kepada petugas mohon membawa saksi Christopher Mega masuk dalam ruang persidangan. Saksi siapa yang mulia? Baik, baik, Pak. Assalamualaikum. Baik, selamat pagi, saudari saksi. Pagi, Mulia. Apakah saudari ada siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya belum siap ya, Mulia. Baik, saudari saksi, sebelum memberikan kesaksian, saya minta saudari untuk menyerahkan identitas saudari ke meja majelis hakim. Terima kasih. Duduk kembali. Baik, sebelumnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saksi terlebih dahulu. Nama, Christopher Mega, umur, 34 tahun, pekerjaan, swasta, alamat, Jalan Mangga, nomor 5, RT 5, RW 25, Pelabakan, Cirebon. agama. Katolik. Baik, untuk identitas telah sesuai ya. Apakah saudari saksi untuk memiliki hubungan saudara atau sementara atau hubungan pekerjaan dengan tergugat? Tidak ya, Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan saudara semenjak atau hubungan pekerjaan dengan penggugat? Iya, Mulia. Saya memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat. Baik, sebelum saudari saksi memberikan kesaksian, saudari akan diangkat janji beragama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Sedia, ya, Mulia. Baik, pada Roniwan diperintahkan untuk merapat diri dan saksi silakan untuk berdiri. Baik, pada saudari saksi, saya perintahkan untuk mengikuti lafaz janji yang saya ucapkan dengan meletakkan tangan kiri di atas Alkitab dan tangan kanan mengikuti yang saya lakukan. Seperti ini. Demi Tuhan, saya berjanji sebagai saksi Demi Tuhan, saya berjanji sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, saudari saksi, silakan duduk kembali dan Roniwan dipersilakan kembali. Baik, saudari saksi, majelis hakim mengingatkan kembali bahwa saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saksi. Apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, maka saksi dapat dituntut karena sumpah palsu. Apakah dimengerti? Mengerti ya, Mulia? Baik, apakah saksi mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahui, ya, Mulia. Baik, silakan dilanjutkan kuasa hukum tugas 1. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah benar saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat dan jabatan Anda di situ sebagai apa? Benar, Bu, saya memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat. Jabatan saya sebagai asisten pribadi Pak Kinan dan tugas saya itu mengatur jadwal serta bersama Pak Kinan dalam setiap kegiatan. Baik, apakah saudara saksi mengetahui permasalahan penggugat dan penggugat 1? Apa yang Anda ketahui tentang pokok permasalahan ini? Pokok permasalahan ini tentang jual beli. Jual beli tersebut sudah selesai, tetapi Pak Kinan tidak bisa menempati bangunan tersebut karena Pak Matthew masih menempati. Baik, apakah saudara yakin bahwa Pak Matthew selaku tergugat 1 secara sukarela menandatangani perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan dari penggugat? Saya akan bisa melihat sendiri Pak Matthew menandatangani perjanjian tersebut secara sukarela. Baik, dari kami tersebut yang mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, berarti yang saudara saksi ketahui bahwa yang menempati objek perkara ini tergugat 1 ya? Iya, Bu, yang saya ketahui seperti itu. Lalu apakah saudara saksi mengetahui perjanjian? Saudara saksi mengetahui mengenai perjanjian sewa menyewa atas objek perkara tersebut antara tergugat 1 dengan tergugat 2? Tidak bisa tidak mengetahui. Baik, cukup yang mulia. Baik, selanjutnya dari kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih. Baik, saudara saksi, apakah benar tergugat 1 langsung dalam menandatangani perjanjian jual beli tersebut? Benar, Bu, saya melihat sendiri Pak Matthew menandatangani perjanjian jual beli tersebut. Baik, kemudian apakah Anda juga turut mengawasi keuangan dari Pak Kinan? Iya, Bu, saya telah mengawasi keuangan Pak Kinan. Baik, kemudian berarti Anda mengetahui berapa total nominal transaksi jual beli antara Pak Kinan dan Pak Matthew dan bagaimana sistem pembayarannya? Totalnya 17.500.000. Untuk sistem pembayarannya secara total. Nah, apakah transaksi tersebut telah dibayar lunas? Tidak lulus. Baik, cukup yang mulia. Baik, karena para pihak sudah merasa cukup, keterangan saudari dianggap cukup,
Baik, silakan saudara saksi untuk mengambil kartu identitas saudari kami Syah Panitra dan duduk di tempat yang telah disediakan. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa kembali? Sedia. Baik, silakan. Baik, dikarenakan pemeriksaan bukti-bukti dari kuasa hukum bukan telah selesai, kita lanjutkan agenda sidang selanjutnya. Saudara kuasa hukum tergugat 1 dan kuasa hukum tergugat 2, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti? Dari kuasa hukum tergugat 1 akan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat 2? Kami juga akan mengajukan bukti tertulis dan saksi yang mulia. Baik, untuk bukti saksi akan dibahas sendiri atau dipanggil oleh pengadilan? Juga sendiri. Kuasa hukum yang mulia. Baik, butuh berapa lama saudara untuk menyiapkan bukti-bukti saudara? Dari kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Jadi kami juga membutuhkan 7 hari yang mulia. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum menggugat? Kami setuju yang mulia. Baik, Panitra, jatuh pada tanggal berapa 1 minggu dari sekarang? Jumat 21 Juni 2020. Baik, guna untuk memberikan waktu kuasa hukum tergugat 1 dan 2 menyiapkan bukti-bukti, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu dan dilanjutkan kembali pada tanggal 21 Juni 2024. Pada para pihak diperintahkan untuk hadir dalam persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Apakah bisa dimengerti? Bisa yang mulia. Baik, dengan demikian, persidangan pada hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register perkara 8/2024/2024 Pengadilan Negeri Sumber antara Kinan Davi Araya sebagai penggugat melawan Matthew Arafuna Harmas sebagai tergugat 1 dan PT Wana Rezeki Mobilindo sebagai tergugat 2 pada tanggal 21 Juni 2024 saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat 1 sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Sudah siap yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat 2? Sudah siap yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat 1 dan 2, silakan untuk maju ke depan untuk menyerahkan seluruh bukti-bukti tertulisnya kepada kuasa hukum penggugat. Silakan untuk maju ke depan untuk turut memeriksa. Silakan. Baik ya. Sudah apakah ada tanggapan? Belum ada yang mulia. Baik, silakan bertempat. Baik, Mas Hakim. Baik, saudara kuasa hukum tergugat 1, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap? Sudah siap yang mulia. Berapa saksi yang akan saudara ajukan dan apakah saksi sudah berada di pengadilan? Kami akan mengajukan 6 saksi, yaitu saksi Mahkota Padiatila, saksi Maulida Zera, saksi Paila Tiati, dan saksi Paila Anissa yang semuanya sudah siap di pengadilan yang mulia. Pada petugas mohon untuk mengambil saksi dan dibawa ke pengadilan. Saksi siap yang mulia. Terima kasih. Salam ibu. Baik, selamat saksi. Selamat pagi saudara saksi. Apabila apakah Anda sehat dan siap untuk melakukan sidang pada hari ini? Dan siap yang mulia. Baiklah, sebelum saudara saksi memberikan saksian, silakan memberikan kartu identitas kepada petugas dan petugas dimohon untuk membantu mengumpulkan kartu identitas saksi. Diberikan cerita. Sebelumnya,
bagian yang akan dimulai dari sebelah kanan dulu. Yang akan sebut saya sebut saksi 1, kemudian akan seterusnya seperti itu. Baik, yang pertama saksi 1, nama? Mahkota Berdua Bella, Baik, umur? 25 tahun, Kerjaan? wira swasta, Alamat? Jalan Pramuka 1, RT 8 RW 2 Kalijaga, Cirebon, Jawa Barat. Agama? Islam. Baik, apakah saudara saksi memiliki hubungan sedara semenda atau kerjaan dengan tergugat? Tidak bisa. Dengan tergugat? Ada. Saya merupakan pegawai di dealer Pak. Baik. Kemudian untuk saksi yang kedua, nama? Maulida Zahra Ramansa, Umur? 30 tahun, Pekerjaan? karyawan swasta. Alamat? Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 4 RT 4 RW 12 Kejaksaan Cirebon. Saudari saksi bisa menurunkan kakinya. Terima kasih. Silakan dijelaskan dulu. Terima kasih. Alamat? Sudah tadi? Sudah. Baik. Agama? Islam. Baik, saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan sedara semenda atau hubungan kerjaan yang tergugat? Tidak yang mulia. Dengan tergugat? Ada yang mulia. Saya bekerja sebagai karyawan di dealer di Pamit. Baik, terima kasih. Untuk saksi yang ketiga, apa sebutkan nama Anda? Jadi, Umur? 30 tahun, Kerjaan Anda? wira swasta, Alamat? Jalan Pekalongan 31, Kesambi, Kampung Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Agama? Islam. Baik, untuk saudara saksi, apakah saudara memiliki hubungan sedara semenda atau pekerjaan dengan tergugat? Tidak ya? Dengan tergugat? Baik, terima kasih. Untuk saksi yang terakhir, silakan sebutkan nama Anda. Umur? 20 tahun, Pekerjaan? wira swasta, Alamat? Cirebon, Jawa Barat, Agama? Islam. Baik, saudara saksi, apakah memiliki hubungan sedara semenda atau hubungan pekerjaan dengan tergugat? Tidak yang mulia. Dengan tergugat? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih. Dikarenakan semua saksi beragama Islam, maka majelis hakim akan menyumpah secara bersamaan. Apakah saudara saksi sekalian siap? Siap yang mulia. Baik, kepada Tuhan yang aman, dimohon untuk menempatkan diri. Jadi kepada saksi, silakan berdiri dan mengikuti lafal saya ucapkan. Silakan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan. bahwa saya akan memberikan Keterangan yang sebenar-benarnya. keterangan yang sebenarnya Dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali dan Tuhan yang aman silakan kembali ke depan. Baik, kepada para saksi, majelis hakim mengingatkan kembali karena saksi setelah disumpah, kemudian akan memberikan keterangan yang dilihat dan didengar dan dialami. Apabila saksi memberikan keterangan palsu, maka saksi akan dipidana dengan pasal 242. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada pasal hukum tergugat 1, saksi mana yang ingin didengarkan terlebih dahulu keterangannya? Dari saksi pertama sampai yang terakhir yang mulia. Baik, untuk saksi yang pertama akan tetap stay di sini ya. Dan kemudian saksi yang lain akan ke belakang masuk ke kamar. Akan berdiri dulu sebentar. Baik, saudara saksi, saya akan mulai memberikan pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda mengetahui permasalahan yang dialami oleh Pak Kinan dan Pak Beki? Setahu saya antara Pak Kini dan Pak Beki punya permasalahan. Yaitu hubungan Anda dengan Pak Beki itu apa ya? Saya pegawai di dealer sudah dijaga milik Pak Mekin. Jadi saya mungkin. Baik, sebelumnya saya perintahkan untuk petugas merapikan kursinya terlebih dahulu. Silakan. Kami untuk saksi berdiri sementara. Baik, silakan duduk kembali saksi. Terima kasih. Dari kuasa hukum gugatan, apakah ada pertanyaan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui tentang PT Sumber Resmi Jabatan? Itu Pak Mekin mana usahanya bergerak di bidang otomotif motor ini. Baik, kemudian apakah saudara mengenal Pak Kinan? Iya, saya mengenalnya. Pak Kinan itu adik iparnya Mulinda, istri Pak Mekin. Kemudian apakah ada pembicaraan terkait dengan kondisi perusahaan dalam beberapa waktu terakhir? Ada, sekitar tahun 2021 saat COVID, surat pegawai dikumpulkan oleh Bu Grace dan disitu diberitahu bahwa perusahaan sedang kolab untuk pembelian unit. Tapi katanya jangan khawatir, soalnya mau dibantu oleh saudaranya Bu Grace, itu Pak Kinan yang punya PT Cirebon. Jadi kami cukup yang mulia. Baik, apakah dari para kuasa hukum tugas apa yang kita tanyakan? Ada yang
Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Tadi Ibu mengatakan bahwa perusahaan yang sedang kolap akan dibantu oleh saudaranya Ibu Grace. Apakah Ibu tahu besaran bantuan yang diberikan Pak Kinan untuk membantu perusahaan tersebut? Setahu saya Pak Kinan cuma mau bantu bayar utang saja di Bank Mandiri Tabung Cirebon. Tapi kalau untuk besaran berapa saya kurang tahu. Baik, apa yang Ibu ketahui mengenai aset gedung Nisan baik Kedawu? Aset gedung Nisan Kedawu itu milik Pak Kinan. Baik, kami cukup yang mulia. Dari kuasa hukum kedua, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui mengenai persetujuan sewa menyewa tanah antara Pak Mendy dengan Bu Yasa Edu Marsha sebagai individu? Saya tidak tahu tentang permasalahan tersebut. Cukup yang mulia. Baik, saudari saksi, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi yang diajukan, keterangan saudari dianggap cukup, dan silakan untuk mengambil kartu identitas saudari Komisi Elektra, dan silakan duduk ke kursi yang telah disediakan. Apabila panitia masih menolak keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia yang mulia. Baik, silakan. Selanjutnya kepada petugas dimohon membawa saksi Maulia Zahra Prakasa memasuki ruang sidang. Saksi siapa yang mulia? Baik, terima kasih petugas, silakan kembali tempat dan saksi silakan berdiri. Terus juga saya akan langsung mengajukan pertanyaan. Apakah saksi mengetahui persoalan dari penggugat dan penggugat? Saya tidak mengetahui yang mulia. Baik, dari kuasa hukum membuat apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Jadi dikatakan bahwa Anda sudah bekerjasama di tempat Pak Matthew. Menurut Anda Pak Matthew ini orangnya seperti apa? Bapak merupakan orang yang sudah saya kenal cukup lama, kurang lebih hampir 7 tahun. Bapak ini orangnya sangat baik. Bapak suka memberikan saran maupun masukan terkait pekerjaan. Baik, kemudian apakah Anda diberitahu terkait dengan tanah yang dijual oleh Pak Matthew? Tidak, Bu, karena setahu saya tanah itu tidak dimiliki. Baik, dari cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum bergabung, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan ditanyakan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui gedung PT Wahana Cini Mobil Cirebon? Ya, saya mengetahuinya. Apakah saudara mengetahui siapa pemilik gedung tersebut? Setahu saya itu masih milik Bapak. Baik, apakah saudara saksi mengetahui mengenai batas-batas tanah dari gedung tersebut? Untuk hal itu saya tidak mengetahui. Baik, dari kami cukup yang mulia. Dari kuasa hukum kedua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah Pak Kinan mempunyai andil dalam usaha sebagai pemilik tanah? Setahu saya Pak Kinan itu hanya menempatkan orang-orang untuk mengawasi, tetapi untuk kami gaji karyawan itu tetap kami pilih. Baik, saudari saksi, dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan tambahan lagi, keterangan saudari dianggap cukup, dan silakan saudari untuk mengambil kartu identitas saudari Komisi Elektra dan duduk di kursi yang telah disediakan. Apabila panitia masih memperoleh keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia yang mulia. Baik, silakan. Selanjutnya dimohon untuk petugas pengadilan membawa saksi Kaila Diatri memasuki ruang sidang. Saksi siapa yang mulia? Baik, terima kasih petugas, silakan kembali tempat dan saksi silakan. Baik, saya akan langsung mulai. Pertama, apakah saudara saksi mengetahui terkait perkara pada hari ini? Mengetahui yang mulia. Bisa saudara saksi jelaskan? Pasalnya ini merupakan perkara tentang pertemuan hukum antara Pak Kinan sebagai penggugat dan itu sebagai penggugat. Kemudian apakah saksi mengetahui adanya perjanjian antara penggugat dan penggugat dalam mengenai tanah? Saya tahu bahwa ada 3 sertifikat milik Pak Matthew dan 3 sertifikat milik PT yang dimuat lagi Pak. Baik, terima kasih. Baik, dari kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Terima kasih. Baik, saudara saksi, apakah saudara pernah diperintahkan melakukan sesuatu terkait dengan tanah oleh Ibu Grace? Saya pernah diperintahkan untuk melakukan mapping tanah yang diberikan tersebut dan sudah dilaporkan pada tahun 2022. Dari kami cukup yang mulia. Baik, selanjutnya dari kuasa hukum bergabung 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saksi pernah dibuatkan iklan terkait tanah? Saya pernah, bahkan itu seharga 28 miliar. Baik, dari kami cukup yang mulia.
Dari kuasa hukum tergugat bagaimana? Silakan bicara. Apakah saudara saksi mengetahui perihal penyewaan tanah dari Pak Matthew sebagai emasnya? Mengetahui Bu, saya mendengar bahwa tanah itu disewa sama bintang motor, tapi saya tidak tahu detail Lalu, apakah saudara tahu apabila status tanah tersebut masih menjadi opsi sewa antara Pak Matthew dan emasnya, yaitu tanah tersebut akan dipindahkan pada Pak Kina? Tidak, saya hanya tahu bahwa tanah itu disewa saja, tapi saya tidak tahu kapan saya menyewanya berakhir. Jadi waktu itu pindah tangan, saya merasa itu tidak ada masalah. Baik, saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dijawab cukup. Silakan untuk mengambil kartu identitas saudari kami yang segera dan di kursi yang telah disediakan. Apabila pengadilan masih memperoleh keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia, Mulia. Baik, silakan. Selanjutnya kepada petugas untuk dimohon untuk membawa saksi Carla Anissa untuk memasuki ruang persidangan. Saksi siapa yang mulia? Terima kasih petugas dengan kembali tempat dan saksi silakan. Saudara saksi, tadi Anda menyebutkan bahwa tidak ada hubungan saudara maupun dengan kedua. Lalu apa hubungan Anda dengan saudara? Saya dalam keterangan Matthew bertemu dengan diri dulu. Apakah Selanjutnya, kepada kuasa hukum penggugat apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih. Baik, saudara saksi. Saudara saksi ini bertugas membayar PBB dari penggugat. Kemudian apakah saksi mengetahui kebaikan dari tanah? Sekali karena pembangunan sama yang dibuat satu dan mungkin 2013 telah berpindah ke Amerika. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum penggugat apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih Mulia. Sebagai orang yang membayar PPB dari tergugat, apakah saudara saksi mengetahui berapa jumlah sertifikat tanah yang dimiliki tergugat dan tergugat? Setahu saya tergugat memiliki satu sertifikat, sedangkan tergugat memiliki satu sertifikat. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum berdua apakah ada yang ditanyakan? Baik, saudari saksi, untuk sementara kasusnya yang saudari dijawab cukup. Silakan mengambil kartu identitas saudari kami Sabaritra dan duduk yang di kursi yang telah disediakan. Apabila pengadilan masih memperoleh keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia, Mulia. Baik, silakan. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum berdua, apakah akan mengajukan saksi dan apakah sudah hadir dalam persidangan? Kami akan mengajukan satu orang saksi yang mulia, nama Abdillah Safiatku, dan saksi sudah berada di dalam persidangan. Kepada petugas dimohon untuk membawa saksi Abdel Santiago ke dalam ruang persidangan. Saksi siapa yang mulia? Baik, terima kasih petugas telah menunggu tempat. Saksi selamat duduk. Selamat pagi, saudari saksi. Apakah saya dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya dan siap yang mulia. Saudari saksi, sebelum memberikan kesaksian, saya minta saudari untuk menyerahkan identitas saudari ke persidangan hakim. Baik, sebelumnya wajib saya ingin mengetahui identitas saksi terlebih dahulu. Nama, Abdel Santiago, umur, 36 tahun, pekerjaan, wira swasta, alamat, Villa Kecapi Mas 6 nomor 14, agama. Islam. Baik, dua sesuai. Sebelum saudari saksi memberikan kesaksian, saudari akan disumpah atau diambil janji untuk ambil dari kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara Warniawan diperintahkan untuk menamakan diri dan saksi silakan untuk berdiri. Baik, pada saudari saksi, saya perintahkan untuk mengikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan memberi keterangan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tiada lain daripada yang sebenar-benarnya. Baik, saksi silakan duduk dan saudara Warniawan silakan duduk di tempat. Baik, saudari saksi, majelis hakim mengingatkan kembali bahwa saksi telah disumpah untuk percayaan saudari. Apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, maka saksi dapat dituntut karena sumpah palsu. Apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah hubungan Anda dengan saudara tergugat dan apakah Anda memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga? Ya, saya memiliki hubungan pekerjaan. Saya selaku notaris dari perjanjian sewa menyewa tanah atas Pak Matthew dan juga Bu Marsha. Baik, apakah kuasa hukum penggugat ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui tentang pemindahan tanah atau pembelian tanah dari Pak Matthew ke Badan Pak Kina? Tidak, Bu.
apabila perpindahan kepemilikan tanah dilakukan di kantor notaris saya, maka seharusnya saya tahu. Tetapi karena perpindahan dilakukan di tempat lain, saya tidak tahu. Cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum 21, apakah ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan ditanyakan. Baik, terima kasih yang mulia. Dari perbuatan kepemilikan tanah sebagai objek gugatan yang dilakukan oleh Pak Matthew, menurut Anda, bukankah dalam perpindahan hak milik tersebut sudah seharusnya melibatkan Anda selaku notaris dalam fakta perjanjian sewa menyewa antara Pak Matthew dan Bu Marsha? Tidak, Pak Matthew tidak melakukan balik nama kepemilikan tanah objek sengketa di kantor saya, jadi saya tidak mengetahui perihal peralihan kepemilikan. Seharusnya Pak Matthew memberitahu kepada saya perihal perubahan tersebut agar tidak menimbulkannya suatu kesalahpahaman, serta memberitahu Pak Kinan mengenai sewa tanah tersebut dengan Ibu Marsha. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Dari kuasa hukum 22, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, yang mulia. Menurut saudara saksi, apakah perjanjian sewa menyewa dengan saya masih tetap berlaku sesuai dengan perjanjian sewa menyewa dengan Pak Matthew? Masih Bu, karena perjanjian sewa menyewa tersebut merupakan bukti otentik yang sah berkekuatan hukum. Baik, berarti dengan dibuatnya surat somasi oleh penggugat yang berisi perintah segera meninggalkan tanah tersebut salah ya? Benar, dengan mengetahui tanah tersebut ada yang menempati, seharusnya Pak Kinan menanyakan terlebih dahulu ke Pak Matthew untuk memastikan penghuni tanah tersebut. Tapi Pak Kinan langsung memberikan somasi tanpa menanyakan kejelasannya. Terima kasih. Yang mulia. Baik, saudari saksi, untuk sementara kesaksian yang saudari dianggap cukup, dan silakan untuk mengambil kartu identitas saudari Kamesha Panitra dan duduk di kursi yang telah disediakan. Apabila pengadilan masih memperoleh keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia yang mulia. Baik, silakan. Baik, setelah agenda pembuktian tergugat, apakah ada tanggapan dari pihak kuasa hukum tergugat? Belum ada yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat? Dari kuasa hukum tergugat? Belum ada yang mulia. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pada sidang selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat yang akan diberikan waktu 1 minggu untuk para pihak untuk memeriksa kesimpulannya. Apakah para pihak tidak keberatan? Tidak yang mulia. Baik, Polda Panitra, 1 minggu dari sekarang jadwal pada tanggal berapa? 7 hari dari sekarang adalah tanggal 2 Agustus 2024 dan tidak ada jadwal persidangan lain yang bertabrakan. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan kesimpulan, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 2 Agustus 2024. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa harus ada panggilan dari pengadilan. Apakah bisa dimengerti? Bisa yang mulia. Baik, dengan demikian sidang pada hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 8/Perdata Gugatan/2024/Pengadilan Negeri Sumber antara Kinan Davi Arayan sebagai penggugat dan Matthew Arfuna Harma sebagai tergugat 1 serta PT Wana Rezeki Mobilindo sebagai tergugat 2 pada tanggal 2 Agustus 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Sumber saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 2 Agustus 2024 yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat. Pada saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah menyimpulkan kesimpulan saudara? Sudah yang mulia. Baik, sebelum dibacakan, silakan untuk menyerahkan kesimpulan saudara ke meja hakim dan ke meja kuasa hukum tergugat 1 dan 2. Baik yang mulia. Kesimpulan dalam perkara nomor 8/Perdata Gugatan/2024/Pengadilan Sumber kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara. Dengan hormat bahwa bersamaan dengan ini perkara penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat pada pokoknya tetap berpegang teguh pada diri dalam gugatan maupun rapid dan secara tegas menolak dan menolak keseluruhan dari penggugat 1 dan yang termuat dalam jawaban maupun buktinya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. Bahwa dalam perkara aku, penggugat telah mengajukan 19 bukti tertulis, yakni bukti P1 sampai dengan bukti P19 yang telah dibutuhi materi yang cukup serta telah disesuaikan dengan artinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah. Tentang bukti-bukti tertulis penggugat, bukti terlapor dan dianggap telah dibacakan, tentang keterangan saksi bahwa dalam persidangan tersebut penggugat telah mengajukan 1 orang saksi dan telah disumpah menurut hukum sehingga keterangan saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun saksi yang dikonfirmasi adalah 1 Christopher Mega di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut yang telah dibacakan. Berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan dan sampaikan
Sekian yang mulia. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum penggugat. Selanjutnya pada kuasa hukum tergugat 1, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah siap yang mulia. Baik, sebelum dibacakan, silakan untuk menyerahkan kesimpulan saudara ke meja hakim dan ke meja kuasa hukum penggugat. Silakan. Baik yang mulia. Kesimpulan dalam perkara nomor 8 garis miring pengkaitan gugatan garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Sumber antara Kinan Devi Aryan selaku penggugat melawan Devi Aryan Pengharum selaku tergugat 1 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumber Surat Derajat nomor 4 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan hormat bahwa terhadap gugatan dan replik penggugat dalam perkara perdata nomor 8 garis miring pengkaitan gugatan garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Sumber maka bersama ini perkenankanlah tergugat 1 menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa tergugat 1 pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam jawaban gugatan maupun bukti dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil penggugat yang termuat dalam gugatan maupun repliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. Bahwa dalam perkara aku, tergugat 1 telah mengajukan 11 bukti tertulis, yakni bukti T1 sampai dengan T11 yang telah dibumbui makna yang cukup serta telah dicocokkan dengan hasilnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dan 4 bukti elektronik berupa voice penggugat yakni bukti T1 VN1 sampai dengan T1 VN4. 3. Bahwa dalam perkara aku tergugat 1 dan 2 telah mengajukan 11 bukti tertulis yakni bukti T.T1 sampai dengan T.T11 yang telah dibumbui makna yang cukup serta telah dicocokkan dengan hasilnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah. Tentang bukti-bukti tertulis tergugat 1 terlampir dalam berkas yang telah dibacakan tentang keterangan saksi bahwa dalam persidangan tersebut tergugat 1 telah mengajukan 4 orang saksi yang telah disumpah menurut hukum sehingga keterangan saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun saksi yang dimaksud adalah 1 saksi Mahkota Fadiapila yang keterangannya dia telah dibacakan, 2 saksi Malia Zahra yang keterangannya dia telah dibacakan, 3 saksi Kaila Betty yang keterangannya dia telah dibacakan, 4 saksi Kaila Anissa yang keterangannya dia telah dibacakan. Tentang bukti tertulis tergugat 1 dan 2 terlampir dalam berkas yang keterangannya dia telah dibacakan. Permohonan bahwa berdasarkan hal-hal di atas tergugat 1 memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1 menerima eksepsi tergugat 1, 2 menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2 menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang disebut dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang saya diadilnya. Demikian kesimpulan yang kami bacakan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami kuasa hukum tergugat 1. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum tergugat 1. Selanjutnya pada kuasa hukum tergugat 2, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah siap yang mulia. Baik, sebelum dibacakan, silakan untuk menyerahkan kesimpulan saudara ke majelis dan ke kuasa hukum penggugat. Silakan. Baik yang mulia. Cirebon 2 Agustus 2024. Kesimpulan tergugat 2 dalam perkara nomor 8 garis miring perdata gugatan garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Sumber antara Kinan Devi Aryan selaku penggugat melawan PT Wahana Cibinong Bilindo selaku tergugat 2. Dengan hormat tergugat 2 melalui kuasanya yang sah dengan ini setelah melihat alat bukti, mendengar keterangan saksi dan keterangan dari para pihak pada sidang pembuktian untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi 1 menerima eksepsi yang diajukan tergugat 2 untuk seluruhnya. 2 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2 keterangan saksi penggugat 1 saksi Christopher Mega yang keterangannya dianggap telah dibacakan. Keterangan saksi tergugat 1 saksi Mahkota Fadiapila yang keterangannya dianggap telah dibacakan. 2 saksi Kalia Diatri yang keterangannya dianggap telah dibacakan. 3 saksi Abdullah Sadiako yang menjelaskan apabila terdapat kembalian kepemilikan tanah yang statusnya sudah menjadi objek sewa, seharusnya pihak yang menyatakan atau tergugat 1 memberitahu kepada saksi mengenai perubahan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
bahwa atas dasar perjanjian sewa menyewa dan perpanjangan perjanjian sewa menyewa nomor 039 PSW WRMC /ADL/3 2010 PSB 1 dan PSB 2 sebagai bukti otentik yang sah dan berkekuatan hukum. Satunya periode sewa menyewa tanah yang menjadi objek sengketa ini masih tetap berlaku. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka bersama ini kami mohon majelis hakim dalam perkara aku untuk memutus sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi yang diajukan gugat 2 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian kesimpulan tergugat 2 disampaikan dan atas perhatian majelis hakim, kami kuasa hukum tergugat 2 mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum tergugat, kuasa hukum tergugat 1 dan kuasa hukum tergugat 2. Saudara tergugat dan tergugat, pemeriksaan telah selesai acara dan pembacaan putusan. Untuk itu sidang akan ditunda selama 14 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 16 Agustus 2024. Untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim mempersiapkan putusan, maka sidang ditunda selama 14 hari. Beberapa pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Dengan demikian persidangan pada hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 8/2024/2024 Pengadilan Negeri Sumber antara Kinan Davi Arya sebagai penggugat, melawan Matthew Arifin Armas sebagai tergugat 1 dan PT Wana Rezeki Mobilindo sebagai tergugat 2 pada tanggal 16 Agustus 2024. Tepat di Pengadilan Negeri Sumber, saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak penggugat dan tergugat siap untuk mendengarkan amar putusan pada hari ini? Siap. Baik, sesuai dengan agenda persidangan kali ini adalah pembacaan amar putusan oleh majelis hakim. Diharapkan kepada para pihak akan memperhatikan dengan baik amar putusan yang akan dibacakan. Berdasar dari Lucian Ratnawara Fahradiga SHMH sebagai kuasa hukum penggugat dan saudara Lintang Tariksa SHMH sebagai kuasa hukum tergugat 1 serta saudara Lintang Kinanti Ramapuri SHMH sebagai kuasa hukum tergugat 2. Harap memperhatikan dengan baik amar putusan yang akan dibacakan oleh majelis. Putusan nomor 8/2024/2024 Pengadilan Negeri Sumber demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Kinan Davi Arya identitas terlampir dan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan 1 Matthew Arifin Armas identitas terlampir dan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. 2. PT Wana Rezeki Mobilindo yang diwakilkan oleh Marsha dari Suara Surya identitas terlampir dan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan kepada kedua belah pihak tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat telah dengan surat gugatannya tentang 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 Februari 2024 dengan nomor register 8/2024/2024 Pengadilan Negeri Sumber telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Dia telah dibacakan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk penggugat telah hadir. Lucian Ratnawara Fahradiga SHMH selaku kuasa hukum dan kuasa tergugat 1 telah hadir. Lintang Tariksa Jingga SHMH selaku kuasa hukumnya. Serta untuk tergugat 2 telah hadir Lintang Kinanti Ramapuri SHMH selaku kuasa hukumnya. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan menunjuk saudari Marleta Rela SHMH sebagai hakim dari Pengadilan Negeri Sumber sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Maret 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa karena proses mediasi tidak berhasil atau gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat 1 dan tergugat 2 telah mengajukan jawaban secara tertulis, bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik, bahwa terhadap replik, penggugat tergugat 1 dan tergugat 2 telah mengajukan replik, dan kesemuanya telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 9 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut yang telah dibacakan. Menimbang
bahwa untuk penguatan dari gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan telah divalidasi atau diverifikasi di persidangan pada tanggal 14 Juni 2024 diantaranya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, penggugat juga menggunakan haknya untuk mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan. Menimbang bahwa untuk menyangkal dari gugatan penggugat terlebih satu telah mengajukan bukti surat dan telah divalidasi atau diverifikasi di persidangan pada tanggal 21 Juni 2024 diantaranya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, penggugat satu juga menggunakan haknya untuk mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan. Menimbang bahwa untuk menyangkal dari gugatan penggugat, tergugat dua telah mengajukan bukti surat dan telah divalidasi atau diverifikasi di persidangan pada tanggal 21 Juni 2024 diantaranya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah, maka sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Agustus 2024. Menimbang bahwa penggugat tergugat satu dan tergugat dua masing-masing telah mengajukan kesimpulan. Menimbang bahwa untuk singkatnya, semua kejadian dan segala sesuatunya, majelis menunjuk segala yang termuat dalam berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan. Tentang pertimbangan hukum dalam provisi menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi para tergugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang provisi penggugat. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi para tergugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang gugatan provisi penggugat. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati permohonan tuntutan provisi penggugat, di mana selama proses persidangan penggugat tidak pernah mengajukan permohonan atas suatu yang diinginkan untuk dijadikan tuntutan provisi, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut gugatan provisi penggugat tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak. Dalam eksepsi, menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan dan jawaban atas gugatan, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi dari para tergugat. Menimbang bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dan tergugat satu. Gugatan penggugat kurang cerah dan lengkap karena kurang pihak. Dua, gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tergugat dua. Satu, penggugat keliru menempatkan PT Wahana Rezeki Mobilindo Cirebon sebagai tergugat dan Abel Anissa Siago sebagai turut tergugat atau eksepsio in persona. Dua, gugatan Aquo in persona karena penggugat keliru dalam tarik pihak. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan penggugat dan jawaban tergugat dua, majelis hakim menyimpulkan bahwa terhadap eksepsi tergugat dua yang tidak berdasar hukum karena telah ada pengakuan tergugat dua dalam jawabannya, yaitu sebagai penyewa terhadap beberapa objek yang dimaksud dalam gugatan Aquo sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan perkara gugatan ini adalah terbuat melawan hukum dan dilakukan oleh para tergugat yang telah merugikan penggugat sebagaimana pasca gugatan penggugat seperti atas. Menimbang bahwa tugas satu dan jawabannya telah mengumumkan hal yang pada pokoknya adalah mengenai sah atau tidaknya transaksi jual beli serta penguasaan dan pengelolaan aset pembangunan. Menimbang bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat adalah hubungan hutang piutang yang didasarkan oleh karena adanya pembayaran tunai asal hutang tergugat satu yang dilakukan oleh penggugat pada PT Bank Danamon. Menimbang bahwa penguasaan tergugat dua terhadap objek perkara telah sudah hukum. Menimbang bahwa tergugat dua menyewa hanya menyewa objek perkara berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang sah, sehingga tergugat dua tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan tergugat dua adalah tergugat menyewa yang beretikat baik sehingga sudah sepatutnya tergugat dua dilindungi oleh hukum. Bahwa telah jadi transaksi jual beli serta penguasaan dan pengelolaan atas tanah dan bangunan berupa objek perkara, dan bahwa tergugat satu yang hingga saat ini masih menguasai objek perkara yang masih disewakan kepada tergugat dua dan telah dari kepemilikannya secara sah pada penggugat. Menimbang bahwa terhadap bukti dari para tergugat berupa yang telah digambarkan majelis hakim berpendapat terhadap bukti perkara tergugat yang mengikut mengawasi dengan perkara Aquo sehingga para pemberi ditolak. Dengan berdasarkan bukti penggugat yang telah digambarkan yang betul sesuai dengan bukti gugat yang juga terlengkapi dan menjadi dasar bukti surat, yaitu akta pengikatan akta jual beli yang sertifikatnya hak milik, di mana kepemilikan anak tersebut telah dari menjadi hak milik penggugat. Oleh karena penggugat adalah pembelian beretikat baik, dengan demikian maka terhadap perhitungan kadal yang tiga menurut majelis hakim adalah berdasar hukum, sehingga patut perlu dikabulkan. Menimbang bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di atas, maka anggapan patut dikabulkan dengan perbaikan amat menjadi menyatakan tergugat satu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih menguasai objek perkara yang telah dari pada penggugat. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum penggugat angka 5 dan angka 8 patut dikabulkan dengan perbaikan amat. Menimbang bahwa oleh karena besaran kerugian material dan material yang digabungkan sebagai mana yang dituntut oleh penggugat, maka terhadap petitum penggugat pada angka 6 dan angka 7 ini patutlah untuk dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap petitum penggugat pada angka 9 dinyatakan ditolak.
Menimbang bahwa mengenai petitum penggugat angka 10 memohon agar menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk dikenai dua sebesar 20 juta rupiah pada hari keterlambatan pembayaran terhitung sejak adanya putusan perkara ini nyatakan ditolak. Menimbang bahwa mengenai petitum penggugat angka 11 karena gugatan penggugat dikabulkan, sebagian dan para tergugat berada di pihak yang kalah, maka para tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian, petitum penggugat angka 11 patut dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai petitum penggugat angka 12 memohon kepada majelis hakim agar menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara atau tentu dikabulkan dengan perbaikan amat. Menimbang bahwa oleh karena seluruh bagian dari fundamentum petendi dan petitum penggugat telah dipertimbangkan secara komprehensif oleh majelis hakim, maka adalah sah dan relevan mengenai petitum nomor 1 dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa permohonan penggugat selain dari selebihnya sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian di atas didelok untuk selebihnya. Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya bersangkutan mengadili dalam provisi, menolak gugatan provisi penggugat dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atas A. Akta pengingatan berjual beli nomor 14 tanggal 12 September 2022 yang dibuat di hadapan PPAT. B. Akta jual beli nomor 24 hingga nomor 30/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat di hadapan PPAT. I. Sertifikat hak milik nomor 932/Kedaung dengan luas 3.350 meter persegi dari semula atas nama Linda Widianti Sugiono menjadi atas nama Kenan Davi Arayan selaku penggugat. C. Sertifikat hak milik nomor 839/Kedaung dengan luas 400 meter persegi dari semula atas nama Meti Arafon Armas selaku tergugat 1 menjadi atas nama Kenan Davi Arayan sebagai penggugat. K. Sertifikat hak milik dengan nomor 936/Kedaung dengan luas 397 meter persegi. I. L. Sertifikat hak milik dengan nomor 1437/Kedaung dengan luas 530 meter persegi. M. Sertifikat hak milik dengan nomor 1474 dan nomor 1599 dan 1560/Kedaung dengan luas 2200 meter persegi, 175 meter persegi dan 170 meter persegi dari semula atas nama Alfenski Bilangi selaku tergugat 2 menjadi atas nama Kenan Davi Arayan sebagai penggugat. 3. Menyatakan penggugat sebagai pembeli yang beretikat baik. 4. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih menguasai objek perkara yang telah beralih kepada penggugat. 5. Menyatakan memerintahkan para tergugat untuk mengosongkan atau meninggalkan objek perkara setelah sewa tergugat 2 berakhir seketika dan segera sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila diperlukan proses pengosongannya maka akan dibantu oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. 6. Menyatakan akibat tindakan melawan hukum para tergugat, penggugat telah mengalami kerugian material sebesar Rp3.919.300.000 dan kerugian material penggugat sebesar Rp50 miliar. 7. Menghukum tergugat untuk membayarkan kerugian material penggugat sebesar Rp3.919.300.000 dan kerugian imaterial penggugat sebesar Rp50 miliar. 8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 9. Menghukum tergugat 1 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp4.475.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri Sumber pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami Majelis Baritama SHMH sebagai hakim ketua, Kirana Sandra Dewi SHMH dan Lisa Devi SHMH masing-masing sebagai hakim penggugat, dan ditunjuk berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan negeri Sumber dengan nomor penetapan dari penetapan data gugatan garis miring 2024 garis miring pengadilan negeri Sumber tanggal 1 Maret 2024. Putusan tersebut pada hari Jumat 16 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan Leticia Zahra SH sebagai panitera pengganti serta penggugat dan kuasa hukumnya dan para tergugat dengan kuasa hukumnya. Baik, demikian pembacaan putusan dari majelis hakim. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat, apakah mengerti dengan amar putusan ini? Mengerti yang mulia. Baik, selanjutnya saudara kuasa hukum tergugat 1 apakah mengerti? Mengerti yang mulia. Kuasa hukum tergugat 2 bagaimana? Mengerti yang mulia. Baik. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi putusan tersebut dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Apakah bisa dipahami? Bisa ya mulia. Baik, karena agenda persidangan telah selesai, maka majelis hakim mengucapkan terima kasih kepada para pihak
serta hadir dalam persidangan pada kali ini. Maka sidang pengadilan negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor 8/2024/2024 Pengadilan Negeri Sumber antara Kinan Davi Arya sebagai penggugat melawan Meti Arpona Harmas sebagai penggugat 1 dan PT Wahana Rezeki Mobilindo yang diwakilkan oleh Marsha dari Suara Surya sebagai penggugat 2. Dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara nomor 8/Perdata Gugatan /2024 Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 Agustus 2024 dinyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Para pihak yang bersengketa dimohon untuk meninggalkan ruang sidang.